digunakan adalah hitung tinggi tanaman padi secara eksak pada minggu ke-8. Perlu diketahui bahwa minggu ke-8 adalah W. Jadi kita tinggal substitusi aja W ke dalam 8 ke dalam W sini. Jadi hasilnya adalah T8 sama dengan minus 0,5 dikali 8 pangkat kuadrat 3 ditambah sama 6 dikali 8 kuadrat, terus ditambah lagi sama 2 kali 8 ditambah 10. Dicari hasilnya dan didapatkan 154 cm. Jadi tinggi tanaman padi secara eksak pada minggu 8 adalah 154 cm. Di poin B, soal bagian 1 yaitu tentukan dan menggunakan persamaan hampiran linear LW di sekitar A yang dapat untuk mengestimasi tinggi tanaman padi pada minggu ke-8. Kita menggunakan fungsi TW sama dengan min 0,5 W pangkat 3 ditambah 6 W pangkat 2 ditambah 2 W ditambah 10. Langkah pertama yaitu mencari turunan. Jadi T aksen W sama dengan D per DW dikali min 0,5 W pangkat 3 ditambah 6 W pangkat 2 ditambah 2 W ditambah 10. Jadi tinggal dikalikan saja. Ini jadinya min 1,0 W pangkat 2 ditambah 2 W ditambah 2 sama dengan min 0,5 dikali 300 per 3 ditambah 6 dikali 49 ditambah 4 ditambah 10. Jadi hasilnya sama dengan min 171,5 ditambah 294 ditambah 24 dan dapatkan hasil 146,5. Yang kedua yaitu menentukan persamaan LW dengan A sama dengan 7. LW sama dengan T7 ditambah T aksen 7 dikali W min 7. Dapatkan 146,5 ditambah 12,5 dikali W min 7. Kita lanjut mensubstitusikan LW sama dengan 146,5 ditambah 12,5 dikali W min 7. Jadi 146,5 ditambah 12,5 dikali 1 sama dengan 159,6. Jadi didapatkan hasil pertumbuhan padi pada minggu ke-8 yaitu 159 cm. Mulai. Pada bagian C, membandingkan hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perhitungan terhadap persentase error antara nilai hampiran dengan nilai eksak perhitungan. Di sini pada soal ini dilakukan perhitungan persentase error dengan membandingkan nilai eksak dan nilai hampiran. Diketahui bahwa nilai eksak yaitu 154 dan nilai hampirannya 159. Persentase error dihitung menggunakan rumus selisih antara nilai eksak dan nilai hampiran, kemudian dibagi dengan nilai eksak lalu dikalikan dengan 100%. Selisih kedua nilai tersebut menghasilkan minus 5. Karena dia di sini mutlak, nilai mutlak itu selalu bernilai positif, maka nilai negatifnya itu diubah menjadi nilai positif. Kemudian hasil pembagian tersebut dikalikan dengan 100%, dan dari perhitungan tersebut diperoleh persentase errornya sebesar 3,25%. Jadi pada soal menanyakan jika K dalam huruf T adalah laju konsumsi air pada waktu T yang diasumsikan linear, maka tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Pertama, menentukan bentuk umum fungsi yang didapat adalah K dalam huruf T sama dengan M kali T ditambah C. Selanjutnya, menentukan nilai konstanta dari C dengan memasukkan nilai T sama dengan 0, maka K0-nya sama dengan 20. Di sini didapat nilai C sama dengan 20. Terus dilanjutkan menentukan nilai gradien M dengan memasukkan rumus yang sudah dapat dan memasukkan nilai T sama dengan 1. Maka nilai M ditentukan mendapatkan 5. Selanjutnya substitusikan nilai C dan M yang telah didapat K dalam kurung T sama dengan 5 dikali T ditambah 20. Lalu bentuk eksplisitnya adalah berikut. K dalam T 5T ditambah 20 jika T lebih dari sama dengan 0, dan nilai K dalam kurung T sama dengan 0 jika T adalah lainnya. Jadi pada poin yang ke T, kita akan menghitung jumlah ion berdasarkan data laju konsumsi air. Jadi data yang kita dapatkan
seperti hari pertama adalah 20, hari yang ke-0 ada 20, dan hari pertama ada 25, dan hari kedua ada 35 dan seterusnya. Jadi contoh pertama yang kita selesaikan adalah menentukan nilai titik tengah menggunakan nilai Riemann. Jadi TI sama dengan TI ditambah TI ditambah 1 baru dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena jumlah data interval yang kita hitung adalah 2. Jadi agar lebih mencari nilai tengahnya kita harus membagi dengan 2. Kemudian kita menentukan nilai K sama dengan TI, yang dimana K TI adalah K ditambah K dikali K TI ditambah K TI ditambah 1 kemudian dibagi 2. Jadi langkah berikutnya adalah perhitungan per interval. Jadi kita langsung saja mensubstitusikan nilai-nilai interval pada pasangan yang ini. Jadi pada interval 0 ke 1 yang telah kita dapatkan adalah pada hari pertama 20, pada hari kan 0 ada 20, kemudian ditambah pada hari yang pertama ada 25. Kemudian dibagi 2, di mana hasilnya ada 45 dibagi 2 sama dengan 22,5. Kemudian pada interval 1 sampai 2 yang telah kita dapatkan pada interval 1 adalah 25 ditambah 35 pada interval kedua, kemudian dibagi 2 sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kemudian seterusnya pada interval 2 sampai 3 kita menggunakan data di mana data kedua adalah 35, kemudian ditambah data interval ketiga adalah 50, kemudian dibagi 2, yang dimana hasilnya adalah 85 dibagi 2. Kemudian pada interval 3 sampai 4, pada interval ketiga kita mendapatkan datanya adalah 50, kemudian data interval keempat adalah 60, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 110 dibagi 2 sama dengan 55. Kemudian pada data interval ke-4 sampai 5 kita mendapatkan data 60 ditambah 55 sama dengan dibagi 2 sama dengan 119 dibagi 12, hasilnya adalah 57,5. Kemudian pada interval 5 sampai 6 adalah 55 ditambah 45 dibagi 2 sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Kemudian pada interval 6 sampai 7 kita dapatkan datanya adalah 45 tambah 35, kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 80 dibagi 2 sama dengan 40. Kemudian data interval 7 sampai 8 adalah 35 ditambah 25 sama dibagi 2 sama dengan 60, hasilnya adalah 30. Kemudian pada interval ke-8 sampai 9 yang data yang telah didapatkan adalah 25 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 45 dibagi 2 sama dengan 22,5. Kemudian pada data interval terakhir adalah 9 dan 10. Data yang didapatkan adalah 20 ditambah 15 sama dibagi 2 sama dengan 35 dibagi 2 sama dengan 17,5. Kemudian kita menggunakan nilai Riemann yang telah kita hitung tadi, kemudian dikali delta T. Delta T adalah selisih dari antara T sekian sampai T sekian adalah 1. Jadi misal 2 dikurang 1 adalah 1. Kemudian kita selanjutnya totalkan data jumlah Riemann pada semua interval, yaitu hasilnya adalah 357,5. Kemudian dikali 1 yaitu delta T. Kemudian jadi kita ke langkah terakhir adalah tetap pada air. Jadi 357,5 itu